Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 3 Februari 2023 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudari, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat 3 Februari, saya Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Baciro di Yogyakarta mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Dan sebelum merenungkan sabda, malah kita hening sejenak, kita mohon berkat dan rahmat Tuhan serta mohon terang Roh Kudus supaya permenungan hari ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Berkatilah kami dan sertailah kami dalam permenungan sabdamu pada hari ini, di mana pada Daily Fresh Juice hari ini kami akan merenungkan sabda. Semoga dalam permenungan kami ini kami memperoleh kekuatan dan inspirasi bagi hidup kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah katanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan diberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Kristus. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, baru saja kita dengar bagaimana kisah Yohanes Pembaptis yang begitu gencar menyerukan kebenaran kepada Herodes, dan karena relasinya dengan Herodias yang tidak sehat, akhirnya ada dendam di antara mereka, baik Herodes maupun Herodias kepada Yohanes Pembaptis. Dan itu juga yang kalau kita tidak hati-hati sering terjadi dalam pengalaman hidup kita. Dendam, iri hati itu selalu muncul ketika ada suara kebenaran dihadirkan di antara kehidupan kita. Maka kalau kita mencoba mencermati dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, apalagi pada saat di mana Herodes dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, anjurannya adalah pada saat kita bergembira, jangan pernah membuat atau mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita. Maksud saya adalah berhati-hati dalam situasi dan kondisi itu kita dalam membuat sebuah keputusan. Keputusan yang besar dalam hidup dianjurkan oleh Ignatius Loyola supaya setiap orang yang mengambil keputusan itu berada dalam situasi tenang. Dalam ketenangan, saat itulah saat yang tepat orang bisa mengambil keputusan besar untuk hidupnya. Bukan pada saat kita berada dalam situasi yang terpuruk atau bahkan yang bergembira banget sekali, tetapi dalam kondisi yang tenang, saat itulah kita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan yang besar. Maka pengalaman dan peristiwa Herodes yang sangat bersukacita karena suguhan tari anak dari Herodias, bahkan dia sampai bersumpah memberi yang terbaik untuk anak itu, tapi akhirnya justru disitulah dia tidak bisa membuat keputusan yang bijaksana. Maka sekali lagi Ibu Bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, dalam ketenangan, dalam keheningan, dan mungkin juga ditambah dalam doa, saat itulah saat yang terbaik bagi kita untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam seluruh kehidupan kita. Maka hal inilah yang perlu kita upayakan, sehingga dengan demikian apa yang kita dengar dari sabda Tuhan hari ini berbuah kegembiraan, berbuah sukacita secara rohani ketika memang ada saat-saat yang penting yang harus kita ambil terkait dengan keputusan-keputusan untuk kehidupan kita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga ketika kita hari ini membuat keputusan-keputusan penting itu, ingatlah, jangan pada saat kita mengalami kegembiraan yang berlebihan, atau pada saat kita berada dalam keterpurukan yang sungguh-sungguh terpuruk, tetapi dalam ketenangan, keheningan, dan bahkan dalam doa itulah saat yang tepat untuk mengambil keputusan bagi hidup kita. Maka mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, semoga dengan demikian segala hal yang harus kita putuskan untuk hidup ini akhirnya berbuah sukacita di dalam Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh kehidupan kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita. Berkat dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 3 Februari 2023. Terima kasih kepada Romo Alip Suito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.